إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أحسن القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di Jumat Mubarakah ini. Kita bisa kembali bermajlis, kita bisa kembali bermuajah, bersaling bertatap muka, menghadiri kegiatan atau menghadiri ibadah Jumat dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam marilah tetap kita aturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di majelis Jumat ini senantiasa termasuk ke dalam hambanya, termasuk ke dalam umatnya yang kelak mendapatkan pertolongan akbar, yang kelak mendapatkan syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mungkin jika jamaah sekalian menyaksikan di berbagai media sosial, di surat kabar, sedang hiruk pikuk kejadian di luar negeri sana, ya, pertempuran antara satu negara dengan negara yang lain. Kemudian membandingkan bahwasanya apakah Indonesia sejajar dengan negara-negara yang sedang bertempur di luar negeri sana. Tentu dalam kacamata jamaah sekalian pasti pesimis dari segi mungkin peralatan tempur dan sebagainya pasti tidak akan sama. Tidak perlu jauh-jauh kalau membandingkan peralatan tempur dalam diri kita sendiri sebagai warga negara Indonesia. Jika harus menyamakan dengan bangsa di luar sana, tentu sekali lagi tentu dari karakter, kepribadian, sifat dan sebagainya masih banyak kekurangan. Bangsa yang besar pasti tentu bangsa yang mau belajar dari sejarahnya, bangsa yang mau menaklukkan atau membuat teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Boro-boro, ya, mengembangkan teknologi dan sebagainya, ternyata di negeri kita secara realitas saja, dan ini sudah menjadi rahasia umum, mengurus sesuatu saja atau ketika akan menyebar bansos saja pasti tidak tepat sasaran, boro-boro membuat rudal dan sebagainya. Itulah sifat dasar dari kita, jujur saja. Ketika dihadapkan pada harta, dihadapkan kepada jabatan, pasti cintanya setengah mati. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi bahwasanya inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Sesungguhnya bahwa setiap umat itu memiliki ujian, memiliki fitnah. Dan ujian bagi umatku salah satunya adalah harta. Dan inilah PR bagi kita, jamaah Jumat Allah. Di halaman depan surat kabar nasional disebutkan pertempuran dari satu negara dengan negara yang lain. Di halaman berikutnya, ketika Al-Fakir membaca surat kabar tersebut, masih banyak kepala daerah, masih banyak orang-orang kita yang ditangkap oleh KPK dan lain sebagainya. Karena apa, jamaah Jumat Allah? Jika pembukaan atau mukadimah yang Khatib sampaikan di awal tadi, ada korelasinya, ada hubungannya, bahwasanya ketika dihadapkan dengan harta, ketika dihadapkan dengan dunia, dihadapkan dengan jabatan, orang bisa berbalik arah. Saya ambil dari satu kisah dalam kitab sejarah di dalam kitab yang dikarang oleh yang dikarang oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Dari kitab ini kalau anak-anak pesantren membacanya, ini menjadi kitab patokan ketika belajar sejarah atau kitab tarikh. Dalam kitab tersebut, kitab Al-Bidayah wa Nihayah, disebutkan bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW suatu ketika sedang berkumpul dengan para sahabat, berkumpul dalam suatu majelis, tentu saja seperti itu.
Di tengah-tengah majelis tersebut, kemudian baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan yang kemudian menjadi hadis bahwasanya inna fikum larajulaini dirsuhu ahadihi ma finnar a'dumu min uhud. Sesungguhnya di antara kalian ada dua orang yang dimana geraham salah seorang di antara keduanya, jadi gigi geraham salah seorang di antara dua orang itu lebih besar daripada gunung Uhud. Jadi para sahabat bertanya-tanya, berarti di antara kami yang ikut majelis pada waktu itu, Rasulullah menyampaikan ada salah satu dari antara dua orang itu yang kemudian gigi gerahnya lebih besar daripada gunung Uhud. Jadi otomatis salah satu dari yang hadir di majelis tersebut, salah satunya akan menjadi ahli neraka. Jemaah Allah, seiring berjalannya waktu, ya, para sahabat yang hadir pada waktu itu ikut majelis baginda Nabi, yang ketika disampaikan hadis tersebut, wafat satu persatu dalam kondisi beriman. Tinggallah dua orang. Yang pertama adalah Abu Hurairah, sang perawi hadis yang paling terkenal. Kemudian yang kedua adalah Ar-Rajal bin Kulfuwa. Jadi tinggal dua orang ini yang hidup pasca baginda Nabi Muhammad SAW wafat atau meninggal dunia. Sampailah kemudian kebetulan dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Di masa khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq ini, kondisi situasi pada waktu itu sedang dilanda banyak masalah. Ya, orang banyak yang murtad, orang yang kemudian menjadi kafir, kemudian ada nabi palsu dan lain sebagainya. Sampai kita tahu, kalau kita belajar sejarah, ada salah seorang tokoh ya, gembong yang namanya Musailamah Al-Kadzdzab, sang nabi palsu, yang dengan kehadirannya membuat banyak umat Islam kemudian murtad. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengutus salah seorang yang khotbah sebentar tadi, yaitu Ar-Rajal bin Urfuah. Abu Bakar As-Siddiq tahu bahwasanya sahabat satu ini adalah sahabat yang cerdas, ya, qori, hafiz Quran, sholat sunnah tidak pernah lewat, ya. Makanya diutuslah Ar-Rajal bin Urfuah kemudian untuk menolong Musailamah Al-Kadzdzab supaya Musailamah ini mungkin istilahnya mau bertobat kembali ke jalan yang benar. Jemaah yang dengan Allah, singkat kisah di tahun ke-11 Hijriah, sebelum pertempuran itu terjadi, Ar-Rajal bin Urfuah kemudian menemui Musailamah Al-Kadzdzab dan terjadilah perundingan. Awalnya sahabat Nabi ini yang yang ikut berbaiat kepada Nabi, beriman, ya, kemudian ikut setiap dalam dakwah Nabi, majelis Nabi. Ternyata jamaah Allah ketika berhadapan dengan Musailamah Al-Kadzdzab, awalnya sahabat Ar-Rajal bin Urfuah ini yang awalnya dia beriman, ditawari, dibujuk, dirayu oleh Musailamah Al-Kadzdzab, wahai Rajal, jika engkau ingin harta, maka akan kuberikan 2 gunung emas sekalipun. Sebab itu bagaimana Nabi menyebutkan bahwasanya manusia itu diberi 1 gunung emas, kurang akan minta 1 gunung emas lagi. Diterimalah tawaran tersebut. Jika engkau Rajal mau perempuan yang paling cantik, aku akan hadirkan saat ini juga. Takluk lagi. Jika engkau butuh jabatan, kalau bahasa kita saat ini mau direktur BUMN apa, saya kasih hari ini, dan dia terima. Dan akhirnya jamaah Allah dalam riwayat yang lain, dalam kitab sirah yang lain, bergabungnya Ar-Rajal bin Urfuah ini ternyata semakin memperkuat kelompok Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi orang Islam pada itu yang semakin murtad, makin justru makin banyak dengan hatinya Ar-Rajal bin Urfuah. Tahu bahwasanya justru orang-orang yang murtad makin banyak. Akhirnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengutus pasukan di tahun ke-9 Hijriah untuk memerangi gembong tersebut Musailamah Al-Kadzdzab, dan akhirnya jamaah Allah di tahun ke-11 Hijriah tersebut Musailamah Al-Kadzdzab mati di tangan Al-Wahsy dan juga Ar-Rajal mati di tangan Zaid bin Khattab. Jamaah Allah, jadi sebagai penutup bahwasanya satu kisah dari saudara ini dalam riwayat yang lain disebutkan yang Tirmizi bahwasanya Madibani jai'ani ursilati wa ghanani bi afsadana min khirsin al-mar'i alal mali wa syarrafi lidinihim. Jadi tidaklah, jadi ketika dalam hadis ini disebutkan Imam Tirmizi, Rasul ini memberikan perumpamaan bahwasanya dua ekor serigala yang kelaparan dilepaskan
di tengah kawanan kambing, ya, itu tidak lebih merusak daripada seseorang yang terhadap harta dan kedudukan dalam agamanya, yang mungkin maunya dipanggil Pak Bro, maunya dipanggil Kiai, maunya dipanggil Ustadz. Nah, ini justru lebih berbahaya daripada 2 ekor serigala yang kelaparan dilepas di kawanan kambing. Jadi hati-hati saja jemaah Allah. Tidak perlu kita berpikir bagaimana bangsa bisa menangkal mungkin serangan dari negara. Kita perbaiki dulu bagaimana kondisi bangsa kita, bagaimana saudara-saudara kita yang masih cinta harta, masih berbutuhnya. Semoga yang singkat ini bisa memberikan sedikit ilmu yang bermanfaat bagi jamaah sekalian. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da.